Halo semuanya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrieda Susmita, mahasiswa semester 1, program studi budidaya perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh mata kuliah Pak Emmanuel Nongyanson. Soal yang pertama, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Deskripsikan ketiga faktor tersebut dengan contohnya masing-masing. Yang pertama, faktor budaya dan letak geografis. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakai bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Dialek suatu daerah biasa diketahui berdasarkan tata bunyi. Dalam dialek Banyumas, langka disebut ora, tidak ada disebut butur, untuk disebut teko. Faktor yang kedua adalah faktor iptek, di mana faktor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dibendung lagi dan terus berkembang dengan pesat. Pada era globalisasi ini, Indonesia dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sendiri memiliki dampak dan pengaruh terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling berpengaruh dengan perkembangan ini adalah aspek sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. Oleh karena itu, tanpa adanya bahasa, ilmu pengetahuan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya juga memiliki peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari faktor iptek ini adalah misalnya penggunaan bahasa asing pada ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Yang berikutnya adalah faktor sejarah. Di setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya kata ringgit, sen, dan rupiah, yaitu nama mata uang yang digunakan pada waktu yang berbeda. Nama satuan mata uang Indonesia ketika mereka menggunakan rupiah, sedangkan sebelum masyarakat Indonesia pernah menggunakan kata ringgit dan sen. Yang berikutnya nomor 2, mengubah kalimat menjadi kalimat efektif dengan menentukan kaidah yang dilangkar, disertai penjelasan dan diakhiri dengan kalimat yang efektif. Kalimat yang pertama adalah pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Pada kalimat pertama ini menggunakan kaidah kepaduan, yaitu pernyataan kalimat yang disampaikan tidak terpecah-pecah atau tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Maka jika diubah untuk menjadi sebuah kalimat efektif, menjadi polisi berhasil menangkap pencuri. Kalimat yang kedua adalah Dirgahayu HUT RI ke-74. Pada kalimat kedua ini menggunakan kaidah kehematan, di mana karena terdapat pendobelan kata pada kata Dirgahayu dan HUT yang seharusnya pada upacara memperingati hari ulang tahun kenegaraan menggunakan kata Dirgahayu bukan HUT. Jadi, jika diubah menjadi kalimat efektif yang benar adalah Dirgahayu RI ke-74. Kalimat yang ketiga adalah pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat ketiga ini menggunakan kaidah keparalelan, di mana tidak ada kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu kata pembunuhan dan kerampokan.
Kalimat ini dapat diperbaiki dengan cara mensejajarkan kedua bentuk itu menjadi pembunuhan dan perampokan. Kalimat yang keempat adalah Yuni menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat keempat ini menggunakan kaidah kesepadanan, di mana kalimat efektif harus memiliki keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kalimat kesepadanan dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan paduan pikiran. Jadi, jika diubah menjadi kalimat efektif, menjadi Yuni menceritakan pengalaman kuliahnya, tentangnya dihilangkan. Kalimat kelima yaitu pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Pada kalimat kelima ini menggunakan kaidah kelogisan, di mana karena ide kalimat itu sesuai dengan akal dan ejaan yang berlaku, jadi diubah menjadi kalimat efektif menjadi pilihlah jawaban dengan benar. Yang keenam adalah Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Pada kalimat keenam ini menggunakan kaidah keparalelan, di mana kata berpukul-pukulan bermakna saling pukul. Hal ini berarti bahwa pelaku harus lebih dari satu. Kata Dian bermakna tunggal. Subjek kalimat ini perlu diubah menjadi Dian dan teman-temannya atau menjadi mereka. Jadi kalimat ini diubah menjadi kalimat efektif menjadi Dian dan teman-temannya berpukulan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga jawaban saya berguna bagi